Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rinanda dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengulang kembali satu materi, yaitu momen penting bagi sejarah bangsa Indonesia, yaitu terbentuknya BPUPKI dan bagaimana lembaga ini merumuskan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dengan nama Jepang Nokuritsu Junbi Chosakai. Tugas pokok BPUPKI. BPUPKI memiliki dua tugas utama, yaitu yang pertama, menetapkan dasar negara Indonesia merdeka, yang kedua, menyusun rancangan undang-undang dasar. Sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tiga tokoh utama menyampaikan gagasan mereka. Yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Profesor Dr. Raden Supomo mengusulkan dasar negara berdasarkan paham negara integralistik dengan 5 asas: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara dengan 5 asas: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Panitia ini bertugas merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh semua golongan. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 yang menjadi cikal bakal Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Setelah sidang kedua ini, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. PPKI bertugas untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. PPKI bertujuan untuk menyelesaikan persiapan kemerdekaan Indonesia. Adapun tugas-tugasnya, yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, mengatur pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sidang PPKI. PPKI mengadakan sidang penting pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana mereka mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang ini, Soekarno diangkat sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Hasil dan pengaruh. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai berdirinya Negara Republik Indonesia. PPKI berperan dalam transisi dari penjajahan menuju kedaulatan dan membentuk struktur pemerintahan yang baru. Kesimpulan. BPUPKI dan PPKI merupakan dua lembaga yang memiliki peranan penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI menyediakan landasan filosofis dan hukum, sedangkan PPKI menyelesaikan tugas tersebut dengan pengesahan konstitusi dan proklamasi kemerdekaan. Keduanya mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia untuk mencapai kedaulatan dan keadilan. Kesimpulan dari materi tersebut, melalui BPUPKI, para tokoh berbangsa merumuskan dasar negara kita yang dikenal sebagai Pancasila. Ini menjadi fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita sampai saat ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.